terbang dengan datar. Namun hanya beberapa detik setelahnya, secara tiba-tiba pesawat itu jatuh dengan sangat keras menghantam daratan yang dipenuhi salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan membahas sejarah penerbangan dari Trans Colorado 2286. Trans Colorado sendiri adalah sebuah maskapai regional yang berasal dari Amerika dan beroperasi sejak tahun 1980 hingga tahun 1988. Selama pengoperasiannya, maskapai ini berada di bawah bendera dari maskapai Continental Airlines. Ternyata di tahun 1988, maskapai Trans Colorado ini pernah mengalami sebuah tragedi penerbangan yang membuat investigatornya kaget karena penyebab dari tragedi ini untuk pertama kalinya baru terjadi di Amerika dan bahkan mungkin terjadi di dunia. Kita take off ke kronologi. Dua pilot yang bertugas di dalam penerbangan 2286 adalah Captain Steven Silver, 36 tahun, bertugas sebagai pilot monitoring dan mengumpulkan 8.184 total jam terbang. First officer-nya adalah Ralph Harvey, berusia 42 tahun, bertugas sebagai pilot penerbang dan telah mengumpulkan sekitar 8.500 total jam terbang. Sementara pesawat yang digunakan dalam penerbangan 2286 adalah sebuah pesawat Fairchild Metro 3 yang diproduksi tahun 1981. Pada tanggal 19 Januari 1988, Trans Colorado dengan nomor penerbangan 2286 membawa 17 orang penumpang. Rute penerbangan 2286 sejak awal adalah terbang dari Denver menuju ke Riverton, kemudian menuju ke Casper dan akan kembali ke Denver. Setelah berada di Denver, pesawat ini terjadwal kembali untuk terbang menuju ke Durango. Penerbangan ke Durango adalah penerbangan keempat dengan jarak yang cukup pendek. Namun ternyata ketika pesawatnya sudah berada di Denver dan akan terbang menuju ke Durango, justru pesawatnya mengalami delay kurang lebih selama 40 menit karena faktor cuaca. Setelah mengetahui bahwa pesawat ini delay, maka kedua pilot ini hanya ingin bergegas untuk segera meninggalkan Denver. Bahkan kedua pilot memutuskan untuk tidak melakukan pengisian bahan bakar. Setelah mendapatkan izin dari menara kontrol, maka penerbangan 2286 itu take off pada pukul 18:20 malam waktu setempat dari Bandara Denver. Pesawat turboprop itu mulai naik ke ketinggian 23.000 kaki. Semuanya nampak normal. Bahkan kapten yang bertugas sebagai pilot monitoring terus berkomunikasi dengan menara kontrol. Seperti kebanyakan bandara kecil lainnya, bandara yang berada di Durango ini adalah sebuah bandara kecil tanpa petugas menara kontrol, sehingga setiap pesawat yang akan mendarat di Bandara Durango atau yang melintasi wilayah udara Durango, mereka akan terhubung dengan petugas menara kontrol Denver yang jaraknya sekitar 200 mil. Sejak awal, Kapten terus melakukan komunikasi dengan petugas menara kontrol Denver, bahkan mengenai update kondisi cuaca. Ketika pesawat itu berjarak sekitar 20 menit lagi dari bandara tujuan, saat itu ada briefing di antara Kapten dan juga First Officer untuk menentukan di mana mereka akan mendarat. Masuk sebuah pertanyaan dari menara kontrol, di manakah pesawat itu akan mendarat? Dan Kapten menjawab bahwa pesawat itu akan mendarat di runway 20 DME. Karena penerbangan 2286 ini semakin lama semakin dekat dengan bandara tujuan, maka saat itu pesawat mulai dikonfigurasi, ketinggian mulai diturunkan, dan Kapten mulai memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa sebentar lagi pesawat itu akan mendarat. Namun secara tiba-tiba, First Officer mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat keberadaan runway. Diduga saat itu First Officer mulai melihat keluar pesawat dan tidak menemukan adanya runway. Nah, di saat itulah ternyata Kapten dan First Officer mulai mencari keberadaan runway. Namun ternyata tanpa disadari oleh kedua pilot, pesawat terus turun dengan sangat cepat. Lama-kelamaan pesawat ini mulai kehilangan ketinggian. Ketika First Officer menyadari bahwa pesawat itu mulai kehilangan ketinggian dengan sangat cepat, maka yang dilakukan First Officer adalah berusaha untuk menaikkan kembali pesawat itu. Pesawat
sempat terbang dengan datar. Namun hanya beberapa detik setelahnya, secara tiba-tiba pesawat itu jatuh dengan sangat keras menghantam daratan yang dipenuhi salju. Hidung pesawat itu mulai terangkat kembali dan pesawat mulai mengudara dalam kondisi miring ke kiri dan sayap kirinya telah patah. Hanya beberapa saat pesawat itu bisa mengudara kembali, namun pesawat kembali miring ke kiri dan akhirnya jatuh untuk kedua kalinya menghantam daratan. Setelah itu, pesawat kemudian terseret cukup jauh. Pesawat itu jatuh pada pukul 19:16 malam waktu setempat dengan jarak sekitar 5 mil dari bandara. Pesawat seharga kurang lebih 3 juta US dollar itu hancur, tapi saat itu tidak terjadi ledakan atau kebakaran. Di tempat lain, petugas menara kontrol yang menunggu informasi dari kedatangan penerbangan 2286 tidak mendapatkan informasi apapun dari kedua pilotnya. Maka petugas menara kontrol menanyakan beberapa kali mengenai penerbangan 2286, namun saat itu tidak ada respon. Setelah tidak mendapatkan informasi dan respon dari penerbangan 2286, maka petugas menara kontrolnya langsung menghubungi otoritas bandara dan mengumumkan telah kehilangan sebuah pesawat. Setelah itu upaya pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan. Kembali ke penerbangan 2286. Setelah pesawatnya jatuh, tidak lama kemudian beberapa penumpang sadar. Nah, saat itu mereka langsung berupaya untuk keluar dari pesawat karena khawatir sesuatu yang buruk mungkin saja terjadi. Namun ketika para penumpang yang selamat dalam kondisi luka-luka ini keluar dari pesawat, mereka juga kebingungan karena mereka tidak tahu di mana sebenarnya mereka berada dan di mana sebenarnya posisi pesawat itu jatuh. Pada saat itu yang dipikirkan oleh beberapa penumpang selamat ini adalah pergi menjauh dari pesawatnya, kemudian berupaya untuk mencari pertolongan. Sekitar 1 jam kemudian akhirnya beberapa penumpang ini menemukan sebuah jalan raya dan di sanalah mereka mulai diselamatkan. Di sisi lain, tim evakuasi yang diterbangkan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang dan juga pesawat dari maskapai Trans Colorado butuh waktu yang cukup lama karena mereka tidak tahu di mana posisi pesawat itu jatuh. Namun akhirnya pesawat yang telah hilang itu ditemukan dan tim evakuasi menyebutkan bahwa pesawat itu jatuh di sebuah wilayah terpencil dan menyulitkan proses evakuasi. Setelah menemukan puing-puing pesawat, tim evakuasi berupaya untuk melakukan pertolongan dan mereka menyebutkan dari total 17 orang yang ada di dalam pesawat, 9 orang diantaranya meninggal dunia, sisanya luka parah dan juga luka ringan. Pagi harinya perwakilan dari NTSB langsung menuju ke lokasi jatuhnya Trans Colorado 2286. Pada proses penyelidikan awal, tim investigasi NTSB langsung dihadapkan pada sebuah tantangan, di mana informasinya di tahun 1988 semua pesawat kecil yang mengangkut penumpang kurang dari 20 orang ini tidak dilengkapi dengan black box. Sehingga ini adalah sebuah tantangan yang sulit bagi tim investigasi ketika mereka harus menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tapi mereka tidak memiliki black box. Beberapa dugaan muncul mengenai kemungkinan penyebab jatuhnya penerbangan 2286 seperti kemungkinan faktor cuaca atau mungkin es yang terakumulasi di sayap pesawat. Kemungkinan lainnya adalah kerusakan mesin dan juga baling-baling pesawat. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang cukup panjang, investigator percaya bahwa beberapa dugaan itu tidak menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 2286. Ketika investigator terus melakukan penyelidikan, saat itulah ada keterangan dari salah seorang penumpang selamat yang menyebutkan bahwa ketika para penumpang ini naik ke dalam pesawat, mereka disambut oleh first officer yang bertugas sebagai pilot penerbang. Namun ketika penumpang ini melewati first officer, ia mencium adanya bau alkohol. Maka investigator mencoba untuk mengalihkan penyelidikan kepada first officer. Mereka mencoba untuk meneliti dan menyelidiki latar belakang dari first officer. Ada beberapa hal yang mengganggu menurut investigator. First officer ini pernah ditangkap 2 kali karena mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Saat itu investigator sempat menduga bahwa first officer mungkin saja memiliki ketergantungan terhadap alkohol melihat dari beberapa catatannya. Tapi ternyata ketika hasil tes darah dari first officer tiba di investigator,
Saat itulah mereka menemukan bahwa first officer tidak dalam kondisi mengkonsumsi alkohol sebelum penerbangan. Saat itu investigator menemui jalan buntu, tapi mereka tidak putus asa. Mereka langsung menuju ke petugas menara kontrol yang bertugas di malam kecelakaan. Mereka memintai keterangan petugas menara kontrol dan juga meminta data transponder. Dari data itu dan juga dari keterangan petugas menara kontrol, investigator NTSB mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh dalam penerbangan 2286 ketika pesawat itu melakukan penurunan dan hampir mendarat di bandara tujuan. Saat itu investigator mengungkap bahwa penerbangan 2286 turun lebih cepat 3 kali dari penurunan normalnya. Menurut investigator NTSB, hal itu bisa saja terjadi akibat kesalahan pilot atau mungkin pilot ini tidak mendapatkan instruksi yang tepat dari petugas menara kontrol. Namun dari rekaman pembicaraan antara petugas menara kontrol dengan pilot penerbangan 2286, investigator menyimpulkan bahwa petugas menara kontrol sempat memberikan pilihan kepada kedua pilot untuk melakukan pendaratan dengan menggunakan instrumen pendaratan di runway atau mendarat di runway tanpa bantuan instrumen pendaratan. Nah, saat itu yang dipilih oleh Captain adalah untuk mendarat di runway 20 DME. Investigator kemudian mengungkap bahwa pendaratan pesawat tanpa bantuan instrumen di runway maka akan membuat beban kerja pilot itu bertambah karena mereka harus dengan hati-hati dan teliti melakukan penurunan. Nah, untuk mengetahui apakah hal itu memang biasa dilakukan oleh para pilot dari maskapai Trans Colorado, investigator meminta keterangan dari pilot-pilot Trans Colorado. Nah, ternyata ada sebuah hal yang diungkap oleh beberapa pilot Trans Colorado mengenai sosok Captain. Saat itu dari keterangan para pilot Trans Colorado menyebutkan bahwa Captain Silver ini memang terkenal sebagai pilot yang tepat waktu. Tepat waktu dalam hal lepas landas dan juga pendaratan pesawat. Bahkan di beberapa catatan milik Captain diketahui Captain ini sempat mendapatkan pujian karena ia menjadi salah satu pilot dari maskapai Trans Colorado yang bisa mendarat dan juga lepas landas dalam waktu yang tepat. Dengan kata lain, Captain tidak pernah mengalami keterlambatan. Masih dari keterangan para pilot Trans Colorado, ketika pesawat-pesawat milik Trans Colorado ini biasanya terbang ke Durango, maka memang beberapa pilot sengaja melakukan pendaratan tanpa bantuan instrumen di runway dengan alasan jika pesawat ini mendarat tanpa bantuan instrumen, maka pesawat itu akan menghemat waktu sebanyak 10 menit. Maka investigator menduga ada kaitannya antara delaynya penerbangan 2286 selama 40 menit dengan keputusan Captain untuk mendarat di runway 20 DME atau tanpa bantuan instrumen pendaratan. Tapi hal itu tentu tidak menjelaskan kenapa pesawat turun dengan sangat cepat 3 kali lipat dari kondisi penurunan normalnya. Sekali lagi, latar belakang dari first officer diselidiki dan ketika investigator melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelatihan first officer, saat itu mereka menemukan beberapa catatan yang mengganggu bahwa first officer ini pernah gagal beberapa kali pada tes kualifikasinya. Bahkan first officer ini pernah dibebas tugaskan dari maskapai sebelumnya karena masalah instrumen di ruang kokpit dalam penerbangan. Investigator kemudian berpendapat bahwa mungkin saja first officer ini kebingungan dengan instrumen di ruang kokpit dalam proses penerbangannya. Tapi ternyata pada saat itu ada hal lain yang disoroti oleh investigator, yaitu mengenai bagaimana cara kerja Captain, orang yang justru ada di sebelah first officer. Kenapa Captain sepertinya tidak menyadari first officer sedang kesulitan pada saat menerbangkan pesawatnya? Seharusnya ketika first officer mulai merasakan kesulitan mengenai instrumen penerbangannya dan diduga kesulitan pada saat proses pendaratan tanpa bantuan instrumen pendaratan di runway, Captain harusnya mengatakan atau membantu first officer. Ia mencoba mengkoreksi first officer atau ia juga harusnya mengambil tindakan dengan mengambil alih kontrol penerbangan. Tapi kenapa Captain tidak melakukan hal itu hingga kecelakaan terjadi? Beberapa investigator sepakat untuk meminta keterangan dari orang-orang terdekat first officer dan juga Captain seperti keluarga, orang tua, atau juga teman-teman kerjanya. Dari keterangan orang-orang di sekitar first officer tidak ada ciri-ciri kelelahan, stres yang dialami oleh first officer. Begitupun dengan Captain. Orang tua dari Captain menyebutkan bahwa di malam sebelum kecelakaan, Captain pulang ke rumahnya kemudian ia beristirahat
beristirahat di kamarnya. Pada saat proses investigasi ini sedang berlangsung, saat itulah investigator mendapatkan informasi dari sebuah sambungan telepon. Ada seseorang yang melaporkan kepada investigator bahwa di malam sebelum kecelakaan penerbangan 2286, ia melihat Kapten tidak sendirian. Ia bersama seorang wanita yang diduga sebagai tunangannya. Bukan hanya memberikan informasi bahwa Kapten tidak sendirian di malam sebelum kecelakaan, ia sedang bersama tunangannya, tapi informan ini juga mengatakan bahwa Kapten sedang dalam pesta obat-obatan terlarang di malam sebelum kecelakaan. Investigator dibuat kaget karena ini adalah tuduhan yang serius ketika seorang pilot menggunakan obat-obatan terlarang sebelum penerbangannya. Meskipun saat itu investigator tidak terlalu percaya dengan informasi yang disampaikan, tapi mereka tetap harus melakukan pemeriksaan kembali. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan dari Kapten dan First Officer terhadap alkohol, kali ini sebuah tes dilakukan lagi oleh investigator. Investigator akhirnya mengirimkan spesimen ke toksikologi di Oklahoma. Mereka perlu mengetahui apakah benar Kapten ini terlibat dengan obat-obatan terlarang, terutama 1 hari sebelum terjadinya kecelakaan. Dan ternyata hasil dari tes itu keluar dan menyebutkan Kapten positif menggunakan kokain. Sehingga setelah hasil tes itu keluar, justru hasil tes itu membantah keterangan dari keluarga Kapten yang menyatakan bahwa Kapten beristirahat di rumahnya sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun ternyata ada sebuah surat yang disampaikan dari tunangan Kapten melalui pengacaranya kepada investigator NTSB. Ia mengelak, bahkan di malam kecelakaan ia menyebutkan ia tidak sedang bersama dengan Kapten. NTSB tidak menyelidiki lebih jauh keterlibatan dari tunangan Kapten di malam kecelakaan itu karena fokus NTSB adalah menemukan penyebab dari jatuhnya penerbangan 2286. Setelah melakukan penyelidikan panjang, mereka mencari data-data dan juga bukti-bukti serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Tim investigasi menyimpulkan rangkaian kecelakaan yang terjadi pada penerbangan 2286. Investigator mengungkap bahwa kecelakaan itu dimulai ketika malam sebelum penerbangan Kapten pesta obat terlarang. Ia kurang tidur, bahkan mungkin tidak tidur. Keesokan harinya setelah malam panjang yang dihabiskan dengan pesta obat terlarang, Kapten harus bertugas 7 jam kemudian. Setelah 3 penerbangan sebelumnya, penerbangan keempatlah yang mengalami delay selama kurang lebih 40 menit. Di saat itulah Kapten mulai merasakan efek dari kokain yang dikonsumsinya. Hal ini seperti membenarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di lapangan oleh NTSB bahwa Kapten ingin segera tiba di bandara tujuan, bahkan ia sampai tidak melakukan pengisian bahan bakar. Kapten juga memutuskan untuk tidak melakukan pendaratan dengan menggunakan instrumen pendaratan yang ada di bandara. Dengan kata lain, Kapten memang ingin mempersingkat waktu penerbangan. Saat itu ternyata Kapten sudah mulai merasakan efek dari kokain, badannya mulai tidak enak, ia mulai tidak fokus sehingga ketika First Officer sedang berjuang untuk melakukan pendaratan tanpa bantuan instrumen pendaratan di runway, ia kebingungan dengan instrumen di dalam pesawat. Saat itulah Kapten tidak membantunya karena efek dari kokain membuat Kapten tidak bisa berkonsentrasi. Ia juga tidak bisa melihat bahwa First Officer-nya sedang kewalahan dengan penerbangannya. Kapten dengan sengaja mengkonsumsi kokain 1 hari sebelum terjadinya kecelakaan. Dan kebiasaan Kapten yang terburu-buru membawanya pada approach yang beresiko. Padahal pendaratan menggunakan ILS sudah ditawarkan oleh petugas menara kontrol. Sehingga kemudian NTSB atau Biro Investigasi Amerika ini menyimpulkan bahwa First Officer yang terbang buruk dan Kapten yang berada di bawah pengaruh kokain menjadi penyebab Trans Colorado jatuh. Berita mengenai penyebab jatuhnya penerbangan Trans Colorado 2286 itu menghebohkan Amerika dan juga dunia karena untuk pertama kalinya seorang pilot komersial terlibat dalam kecelakaan dan dinyatakan positif mengkonsumsi kokain. Setelah tragedi yang dialami oleh Trans Colorado 2286 ini, maka NTSB memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah kepada FAA. Rekomendasi itu mengharuskan FAA untuk segera menerapkan pemeriksaan kesehatan kepada para pilot sebelum penerbangan, bahkan melakukan uji coba atau pemeriksaan terhadap penggunaan obat-obatan
obat-obatan terlarang. Ternyata akibat dari tragedi Trans Colorado 2286 terjadi reformasi dalam penggunaan black box. Bahkan saat itu pesawat-pesawat kecil yang hanya membawa penumpang kurang dari 10 orang pun harus dilengkapi dengan black box. Dan juga pesawat-pesawat kecil ini harus dilengkapi dengan peringatan GPWS. Sehingga ketika pesawatnya mulai dekat jaraknya dengan daratan, saat itulah pilot mulai diinformasikan atau diberitahu dengan sebuah bunyi peringatan yang terdengar di ruang kokpit. Setidaknya bunyi peringatan itu akan terdengar sekitar 23 detik sebelum pesawat itu mengalami kecelakaan. Itulah informasi dari channel Tamara Delve mengenai sejarah penerbangan Trans Colorado 2286. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita di dunia penerbangan. Hai halo Delvers, kangen nih udah lama kayaknya aku gak bacain komen kalian ya. Hari ini aku bakal bacain 3 komen kalian lagi. Yang pertama dari Kak Yudi Katong. Aku harap komenku dibaca, biar adikku yang kemarin baru terbang ke Taipei pakai pesawat China Airlines juga lagi mendengarnya. Semangat terus kakaknya yang tampil cantik, ditunggu konten berikutnya. Terima kasih banyak buat Kak Yudi dan terima kasih juga udah nonton untuk adiknya Kak Yudi. Dan kemudian yang kedua adalah dari Kak Faisal Haider. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya peminat Dik Tamara dari Kuala Lumpur. Halo kakak di Kuala Lumpur. Hampir 1 tahun lebih ikuti video-video Dik Tamara. Sebelumnya saya selalu nonton channel Air Crash Investigation. Harap Dik Tamara terus berkarya dengan berbagai kisah-kisah seputar dunia penerbangan. Terima kasih. Terima kasih banyak kakak. Kebetulan memang aku juga mengambil salah satu sumber informasinya dari channel Air Crash Investigation. Dan yang terakhir adalah dari Kak Ismawan Prasetyo. Halo Kak, pertama kali komen nih di sini. Wah, terima kasih banyak. Saya sangat suka dengan konten-konten kakak yang sering menemani istirahat sehabis seharian bekerja. Kalau boleh usul tolong diperbanyak ya tragedi pelayaran, tidak hanya penerbangan. Semoga sehat selalu, ditunggu next kontennya. Terima kasih Kak Ismawan, insya Allah tragedi-tragedi pelayaran dan juga informasi sejarah pelayaran akan aku bawa juga di episode-episode selanjutnya ya. Terima kasih kalian udah nonton, jangan lupa di komen. Wih, aku mau nanyain kalau nanti minggu-minggu depan atau beberapa waktu ke depan ini aku live, gimana kalau kita live temanya horor? Buat kalian pecinta horor dan udah nungguin Samar, kalian boleh komen di bawah sini, kasih aku cerita atau kasih aku topik horor apa yang pengen kalian bahas di live berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi dan komen-komen ya.